Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita renungan pagi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan renungan kita kemarin, di mana kita tahu seorang perempuan yang disembuhkan dari penyakit pendarahannya yang sudah 12 tahun. Padahal kita tahu awal dari cerita itu yaitu tentang Yairus yang pengen anaknya perempuan berumur 12 tahun yang hampir mati ingin segera disembuhkan. Tetapi cerita ini dipotong oleh cerita perempuan yang memiliki riwayat penyakit pendarahan. Saudara-saudara, coba lihat respon dari seorang Yairus. Dia melihat semua kejadian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apakah Yairus ada di sana? Iya, Yairus ada di sana. Mungkin kalau kita jadi Yairus, maka, wahai Tuhan, anakku udah mau mati. Kenapa engkau sempat-sempatnya menyembuhkan? Bahkan si perempuan ini, dia sempat menceritakan semua dari awal sampai akhir. Ya, 49 seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Teman-teman, Yairus ada di sana. Yairus sempat melihat kejadian atau mendengar bahwa si perempuan yang pendarahan 12 tahun tadi disembuhkan. Bahkan dia sempat kesaksian dari awal, cerita semua. Di ayat 49 ketika itu, datang seorang dari keluarga kepala rumah ibadat. Datang saudaranya, salah satu saudara dari Yairus, berkata, "Anakmu sudah mati." Teman-teman, mungkin kita sering mengalami kejadian seperti apa yang dialami oleh Yairus. Ketika kita meminta sama Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan kita sampai tersungkur di hadapan Tuhan, kita belum mendapatkan pertolongan itu. Di depan mata kita melihat kejadian bagaimana Tuhan menolong orang lain, Tuhan membuat berhasil. Teman-teman, belajar seperti Yairus. Meskipun ada di sana, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengintervensi Tuhan, tapi dia belajar untuk diam, melihat. Mungkin juga dia merasa kagum dan belajar tetap percaya. Ayat 50, teman-teman, ketika engkau menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh Yairus, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Teman-teman, hari ini, pagi hari ini, Tuhan juga ingin berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, di masa pandemi ini, di masa kesusahan, maka kita belajar tersungkur seperti Yairus. Kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, dengan masalah yang dihadapi oleh kita masing-masing, Tuhan Yesus mau berkata, jangan takut, percaya saja. Teman-teman, sekali lagi disampaikan, jangan takut, percaya saja. Coba engkau sejenak belajar untuk berdiam dengan masalah yang ada. Engkau buka telinga rohanimu ketika Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Teman-teman, kisah Yairus ini mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai memaksa Tuhan, karena memang kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan. Belajar dari Yairus, sekalipun dia melihat kejadian yang luar biasa, bahkan
Ketika itu juga dia mendapatkan kabar anakmu sudah mati. Teman-teman, Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Ayat 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak serta ibunya. Ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Teman-teman, mungkin orang banyak tahu juga kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin mereka bersimpati, mereka berempati, mereka turut merasakan kesedihan yang kita alami. Mungkin mereka tahu betapa susahnya hidup kita, betapa susahnya kita keluar dari problema hidup kita. Tetapi ketika engkau datang, ketika Yesus datang dalam hidupmu, maka ada sesuatu perubahan yang engkau alami dalam hidupmu. Ayat 53 teman, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Apa yang dipandang oleh manusia itu kadang-kadang bukan pandangannya Tuhan sendiri. Jadi mereka boleh menertawakan kita. Orang-orang di luar sana boleh menertawakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita ingin menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang berhasil. Di ayat lain yang sama dengan cerita ini, kita ambil dari Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali takum. Teman-teman, Tuhan Yesus cuma berkata, tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekali lagi, tali takum. Teman-teman, hari ini juga biarlah Yesus berkata dalam hidup kita, tali takum, bangunlah. Maksudnya, mari kita bangun dari segala sesuatu yang selama ini membuat kita tersiksa, segala sesuatu yang membuat kita semakin terpuruk, yang membuat kita down, yang membuat kita stres, masalah apapun itu. Hari ini Tuhan berkata, tali takum, bangunlah, bangkitlah, tinggalkan semua itu dan belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka biarkan Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Maka belajar pagi hari ini, ketika Tuhan berkata jangan takut, percaya saja, maka kita belajar untuk tidak takut, belajar untuk percaya. Dan ketika itu juga Tuhan berkata tali takum, bangunlah hari ini, bangkit pagi hari ini, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Ayat 54-nya saudara-saudara, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Tali takum tadi, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Teman-teman, ketika Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita, maka apapun yang Tuhan kehendaki, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka hari ini, pagi hari ini kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Maka ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Ayat 56, dan takjublah orang tua itu. Di beberapa ayat lagi berkata bahwa bukan hanya orang tua itu, tapi orang-orang lain akan takjub. Harapannya adalah ketika kita bangkit pagi hari ini, maka orang-orang lain akan takjub. Bukan takjub melihat kita, tapi takjub melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka mereka akan tahu siapa Tuhan kita, dan mereka akan tahu siapa yang ada, siapa yang memenangkan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kita, supaya kita boleh belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk menghadapi masalah. Apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, saya percaya ketika engkau belajar percaya, engkau belajar untuk bangkit hari ini, maka Tuhan yang akan bekerja dan engkau akan melihat, bahkan kau sendiri akan takjub melihat pekerjaan Tuhan itu. Biarlah
masalah di masa pandemi ini, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Makasih saudara-saudara, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan untuk hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan renungan ini biarlah kami belajar percaya seperti Yairus Tuhan. Bahkan seperti seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Kami mau Tuhan, sekalipun kami memiliki masalah, bahkan yang mendesak sekalipun, kami mau belajar tetap mengikuti waktunya Tuhan. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap percaya, kami tidak takut untuk menjalani hidup kami Tuhan. Kami tahu kadang kami lemah, kami meragukan Tuhan kuasa-Mu, bahkan kami tidak tahu mau berbuat apa. Tapi pagi hari ini ajari kami supaya kami bisa bangkit, bisa bangun dari kemalasan kami. Kami mau Tuhan untuk berubah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat dalam hidup kami, supaya mulai hari ini Engkau memberkati kami. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang lemah imannya, supaya mereka boleh bangkit dan dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.